Apakah setan, jin, dan iblis adalah makhluk yang sama? Setan, jin dan iblis adalah ketiga makhluk gaib yang disebut dalam Al-Quran sebagai pengganggu manusia. Lantas, apakah ketiganya adalah makhluk yang sama? Mengutip Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami dalam kitab Taudihul Adillah 1, kata setan berasal dari kata syatana, yang artinya jauh dari rahmat. Pendapat ini dikemukakan oleh menurut Asy-Syaikh Ahmad As-Sawi dalam kitab Al-Kaukabu Al-Ajuj. Makna setan sebenarnya merupakan nama sifat dan ia tidak memiliki bentuk atau asal tertentu. Setan juga merupakan sebutan bagi bangsa jin ataupun manusia. Dalam artian, jin yang bersifat durhaka adalah setan. Keterangan ini dibuktikan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 112. Yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan, dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Sementara, iblis merujuk pada salah satu jin. Hal ini dijelaskan dalam buku Mengungkap Rahasia Iblis karya Muhammad Abdul Mugawiri. Iblis adalah nama khusus yang merujuk pada jin bernama Azazil. Makna dari iblis ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Jin termasuk salah satu makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, menjadi ingkar akibat keengganannya saat diminta bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin itulah yang kemudian disebut dengan iblis. Untuk itu, As-Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sagaf menjelaskan, ada kelompok jin yang taat serta beriman dan ada pula yang kafir hingga durhaka. Lebih lanjut, makna dari jin adalah makhluk yang berasal dari nyalanya api. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Yang artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Umar Sulaiman Al-Asikar dalam bukunya Pengantar Studi Akidah Islam menyebutkan bahwa bangsa jin memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu sama-sama memiliki akal, pengetahuan, dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Jin juga diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya pada surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Setan, jin, dan iblis alami kematian. Terkait kemiripan jin dan manusia, Umar Sulaiman Al-Asikar juga menjelaskan, ternyata jin diketahui bisa mengalami kematian. Hal ini juga berlaku bagi setan dan iblis sebagaimana termaktub dalam surah Ar-Rahman ayat 26-28. Yang artinya, semua yang ada di atasnya, bumi itu akan binasa. Akan tetapi, wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Selain itu, ditegaskan pula dalam riwayat hadits dalam Sahih Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlindung kepada keagunganmu yang tiada Tuhan selain Engkau. Engkau tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia akan mati. Hadis riwayat Bukhari. Namun, pengetahuan terkait batas usia yang pasti untuk makhluk gaib ini berada di luar batas kemampuan manusia. Namun yang pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa iblis akan tetap hidup sampai hari kiamat sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 14-15. Yang artinya, ia iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Dia Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Meski demikian, bangsa jin dan manusia dalam beberapa hal memiliki perbedaan yang jauh. Salah satu perbedaan yang mendasar, yaitu terkait dengan materi asal kejadiannya. Mereka dinamakan jin sebab keberadaannya yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia.